teman-teman, setelah saya lengkapi semua persyaratan yang diminta oleh aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru, saya berhasil dapatkan pinjaman online. Nah, bagi kalian yang ingin mendapatkan limit pengajuan yang sama seperti saya dan pinjamannya juga di ACC, pastikan simak videonya. Saya tidak bertanggung jawab apabila pinjaman kalian ditolak karena tidak mengikuti tips dan trik yang saya bagikan di dalam video ini. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ya di tampilan awal dari aplikasi ini. Di sini yang pertama-tama seperti biasanya terdapat kebijakan privasi ataupun izin akses yang diminta oleh aplikasi ini. Kalian bisa baca sampai dengan ke bawah izin apa aja sih yang diminta dari aplikasi ini. Jika kalian sudah membaca sampai dengan ke bawah, langsung saja pilih baca perjanjian. Selanjutnya di sini kita daftar terlebih dahulu ya teman-teman, menggunakan nomor telepon yang aktif. Maka selanjutnya kalian akan dikirimkan kode OTP melalui SMS. Dan selanjutnya di sini kita langsung dibawa ke menu utama dari aplikasi ini. Jumlah pinjaman tertinggi hingga 5 juta rupiah yang bisa didapatkan. Untuk bunga minimalnya yaitu 0,05% per hari. Dan tenor pinjamannya sampai dengan 180 hari. Proses pinjaman pengajuan hanya 3 menit saja. Nah, di sini sebagai catatan ya teman-teman, biasanya aplikasi pinjol ilegal itu memberikan tenor pinjaman hanya dengan sampai 7 hari saja. Di bawahnya ada beberapa proses pinjaman yang harus dilengkapi seperti sertifikasi identitas, informasi dasar, kontak telepon ataupun informasi kontak darurat, dan yang terakhir di sini tak kalah penting adalah rekening bank. Oke, langsung aja di sini kita bisa memilih ajukan. Nah, untuk step yang pertama di sini limit yang bisa didapatkan sebesar 1 juta rupiah dengan melengkapi identifikasi wajah lalu foto KTP bagian depan. Pastikan untuk foto KTP bagian depan tidak bisa miring, tidak bisa blur ataupun terhalangi dan tidak bisa terpotong ya teman-teman. Untuk identifikasi wajah pastikan pencahayaannya itu di tempat terang ya teman-teman. Selanjutnya untuk informasi yang kedua adalah informasi dasar. Limit sekarang yang bisa didapatkan di sini sampai dengan 1.500.000 rupiah. Untuk informasi yang pertama yang bisa dilengkapi adalah alasan pinjaman, mengapa kalian ingin melakukan pinjaman dari aplikasi ini, lalu pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan informasi alamat. Di sini sebagai catatan untuk penghasilan bulanan, kalian bisa lengkapi saja di atas 5 juta rupiah. Dan untuk teman-teman yang belum bekerja, kalian bisa mencari saja di Google untuk nama perusahaannya. Selanjutnya untuk step yang selanjutnya adalah informasi kontak darurat. Kalian bisa lengkapi di sini untuk 3 nomor kontak darurat. Nah, kalau kalian ingin galbay, disarankan kalian menggunakan HP cadangan ataupun HP kedua untuk install aplikasi pinjol ilegalnya. HP tersebut sudah kalian isi data palsu, foto-foto di galeri wajah orang lain yang bisa kalian ambil dari Facebook ataupun di Google. Dan buat daftar nomor kontak palsu, nomor asal-asalan ataupun nomor yang tersebar di sosial media, nantinya bisa digunakan untuk kontak darurat. Tapi misalnya kalian hanya punya satu HP dan ingin banget galbay, pastikan kalian sudah cadangkan data asli kalian ke Google Drive. Selanjutnya di sini informasi yang tak kalah penting adalah untuk informasi rekening bank. Nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan dari aplikasi ini. Kalian bisa lengkapi nama pemilik rekening bank, nama bank, nomor rekening, dan konfirmasi ataupun ketikkan ulang nomor rekening bank. Nah, untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO, dan yang lainnya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi video ini. Di sini sebagai opsional ataupun catatan untuk kalian, agar peluang pinjaman kalian semakin mudah disetujui, kalian bisa lengkapi nama rekening bank ini sesuai dengan KTP ya teman-teman, agar peluang pinjaman kalian semakin mudah. Nah teman-teman, di sini kita bisa melihat ya jumlah limit pinjaman yang bisa didapatkan di sini sampai dengan 3.400.000 rupiah, dan tentu saja mulai dari 1.600.000 rupiah. Di bawahnya ada beberapa produk pinjaman yang ditawarkan dari aplikasi ini. Kalian bisa cek detailnya dan rincian dari pinjaman yang ditawarkan dari aplikasi ini. Jika kalian setuju, langsung saja pilih ajukan pinjaman. Nah, untuk teman-teman yang penasaran apa sih nama aplikasi pinjol ilegal mudah cair terbaru 2025 yang sedang saya review pada video kali ini, tentunya untuk aplikasinya masih ada di Google Play Store. Untuk nama aplikasinya adalah Tunai Cakra dari PT Digital Vision Softworks.
Nah, untuk memastikan apakah aplikasi Tunai Cakra ini sudah terdaftar atau belum di website resmi OJK dan AFPI, langsung aja sekarang sama-sama kita lihat di website resmi OJK dan AFPI. Yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK ya teman-teman. Perusahaan Fintech Lending berizin per 10 Maret 2025. Dan sekarang kita sudah masuk ya teman-teman di website resmi ojk.go.id. Di sini kita bisa melihat terdapat sampai dengan 6 slide ya teman-teman. Kita akan melihat apakah aplikasi Tunai Cakra ini sudah terdaftar dan berizin di OJK atau belum. Nah, untuk teman-teman yang ingin memastikan, kalian bisa pause ataupun stop terlebih dahulu jika saya melihatnya terlalu cepat. Oke, kita akan lihat slide yang pertama di sini tidak ada, slide yang kedua, slide yang ketiga, slide yang keempat, dan slide yang kelima. Selanjutnya slide yang terakhir di slide yang keenam juga tidak ada aplikasi Tunai Cakra. Jadi sudah dipastikan aplikasi Tunai Cakra ini tidak terdaftar dan tidak berizin di website resmi OJK. Maka selanjutnya di sini kita akan masuk ke website resmi dari AFPI. Nah teman-teman, kita sudah masuk di website resmi dari afpi.or.id. Kalian bisa scroll ke bawah yaitu menu cek platform fintech pendanaan Anda di sini. Di sini ada menu pencarian ya teman-teman. Di sini saya akan berikan contoh, semisalkan di sini adalah Samir ya. Nah, di sini sudah tertera ya teman-teman bahwa aplikasi ini sudah terdaftar di AFPI. Misalkan saya akan berikan contoh yang kedua. Di sini kita akan cek untuk Watas ya. Watas sendiri di sini juga sudah terdaftar di AFPI. Saya akan berikan contoh yang ketiga. Di sini kita akan cari untuk pinjaman UKU. Dan untuk pinjaman UKU di sini sudah terdaftar di AFPI juga. Di sini kita akan lihat apakah aplikasi Tunai Cakra sudah terdaftar dan berizin di AFPI atau belum. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat data tidak ditemukan untuk aplikasi Tunai Cakra. Jadi sudah dipastikan ya teman-teman bahwa aplikasi Tunai Cakra ini ilegal. Dan sebelumnya kita juga sudah melihat di website resmi dari ojk.go.id bahwa aplikasi pinjaman Tunai Cakra ini ilegal.